semua, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai beberapa bentuk kontak yang ada dalam pemilu beserta dengan contoh dari masing-masing kontak pemilu. Pemilu merupakan proses penting dalam menentukan siapa pemimpin dan arah kebijakan negara. Namun proses ini selalu tergantung oleh adanya perubahan. Dalam video ini kita akan membahas beberapa kontak dalam pemilu, yaitu manipulation of rules, manipulation of people, dan manipulation of money. Yang pertama adalah manipulation of laws atau manipulasi aturan. Manipulasi aturan terjadi ketika pihak yang berkuasa mencoba mengubah sistem atau peraturan itu agar tidak berbeda atau tidak. Misalnya adalah gerrymandering. Gerrymandering yaitu pengaturan uang batas daerah pemilihan agar memperbesar peluang menang. Contoh lainnya adalah dengan menaikkan ambang batas parlemen pemilu agar kompetitor atau kandidat independen tidak bisa ikut dalam pemilu. Manipulasi seperti ini membuat penyelenggaraan pemilu menjadi tidak adil dan menutup peluang kompetitor yang sangat besar. Di Indonesia sendiri pernah terjadi manipulation of laws terkait dengan perubahan undang-undang pada usia capres dan cawapres. Pada akhir tahun 2023, Mahkamah Konstitusi mengubah aturan batas usia minimal calon wakil presiden yang semula usia minimal adalah 40 tahun menjadi boleh di bawah 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Perubahan ini muncul menjelang pendaftaran capres dan cawapres pada pemilu 2024 dan dinilai teknis sebagai upaya untuk meloloskan salah satu tokoh tertentu yaitu Gibran Rakabuming wali kota Solo yang juga merupakan putra dari Presiden Joko Widodo. Yang kedua adalah manipulation of voters atau manipulasi pemilih. Manipulasi pemilih adalah upaya untuk mempengaruhi pilihan pemilih secara tidak wajar baik dengan informasi, keterangan maupun informasi yang palsu. Misalnya adalah taktik footballing dan taktik data politik. Footballing yaitu pembagian uang atau barang menjelang pemungutan suara agar pemilih kandidat tertentu. Sementara taktik data politik bisa disebut juga sebagai manipulasi of voters karena biasanya melakukan penyebaran disinformasi atau hoax yang bisa menjadi objektif dan merusak citra kandidat tertentu. Akibatnya, pilihan yang dibuat itu bukanlah berdasarkan pertimbangan yang rasional, melainkan karena tekanan atau pengaruh yang tidak jujur, yang kemudian hal ini akan mempengaruhi kualitas hasil pemilu. Salah satu contoh kasus dugaan manipulasi komputer yang terjadi di Indonesia adalah ketika menjelang pemilu 2024, di mana pemerintah melakukan pembagian bantuan sosial atau bantuan secara masif dan keluar sektor reguler yang diduga untuk mempengaruhi pilihan pemilih, terutama di daerah dengan jumlah pemilih yang besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Yang ketiga adalah manipulasi of voting atau manipulasi suara. Apa bedanya antara manipulasi of voting dengan manipulasi of voters? Bedanya, kalau manipulasi of voters memasukkan preferensi pemilih pemilu sebelum mereka memberikan suara. Sementara manipulasi of voting memasukkan pemilu setelah suara diberikan, yaitu ketika pemungutan suara atau penghitungan suara berlangsung. Manipulasi of voting biasanya dilakukan dengan memasukkan surat suara palsu atau suara duplik, mengubah hasil rekapitulasi atau membacakan surat suara sah secara tidak sah. Hal ini akan mengganggu akurasi hasil pemilu dan bisa menyebabkan hasil akhir tidak mencerminkan pilihan pemilih yang sebenarnya. Contoh kasus nyata yang ada di Indonesia adalah kasus kecurangan pemilu legislatif di tahun 2019 di Kabupaten Bogor. Dalam pemilu tahun 2019, Bawaslu menemukan adanya dugaan manipulasi hasil rekapitulasi suara oleh oknum penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan. Salah satu modusnya adalah penggelembungan suara untuk calon legislatif tertentu serta pengurangan suara calon lain di formulir hasil perhitungan. Secara keseluruhan, tiga bentuk kontak dalam pemilu yakni manipulation of rules, manipulation of voting, dan manipulation of voter pada dasarnya akan menghancurkan integritas pemilu dan kepercayaan publik. Setiap pelanggaran ini mengancam terciptanya hasil pemilu yang tidak adil dan tidak sah. Kesadaran akan praktek curang ini sangat penting agar kita bisa memastikan bahwa pemilu yang berlangsung tetap adil, transparan, dan kredibel.